Wilujeng enjing lur. Hari ini kita akan naik ke kebun kopi ke ketinggian 1200 ya. Kita akan menengok kebun kopi yang saya garap, saya kelola, saya tanam. Ini via Kancah Nangkup ya. Memang lumayan nanjak jalan sini ya. Dan nanjak. Ada dua tanjakan yang sangat terjal dan itu hampir 80 derajat ya. Kemiringan sudut miringnya. Ya, nanti kita di sana akan naonnya. Tong berharap lebih lah bahwa saya di sana akan bekerja keras, akan menyiangi kebun kopi, akan memupuk, akan memanen. Kalau melihat medan seperti ini, boleh jadi kita sampai ke sana ngalungsar lur gitu. Artinya jangan terlalu berekspektasi bahwa di sana saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang super wow. Kita paling tidak bisa sampai di sana melihat kebun kopi, lalu kita menyeduh kebun kopi. Maklum nih error, masa kebun kopi diseduh ya. Maksudnya kita bawa kopi Arabica dan nanti akan kita nikmati hasil dari tanaman yang kita tanam. Itu sudah alhamdulillah lur. Aduh, capek nih. Baru beberapa, ini paling baru setengah kilo jalan. Ini daerah ini disebut Kancah Nangkup karena menurut para orang tua blok ini kalau dilihat dari atas itu seperti katel besar ya, yang telungkup nangkup gitu. Kancah itu katel besar gitu, makanya disebut Kancah Nangkup. Ini pemandangannya cukup indah. Di sini mendung ya, tapi di langit sana ada awan yang berwarna biru.
Nah, ini namanya kalau di Sunda itu tamiang. Jenis bambu juga, cuman pohonnya tidak besar ya, artinya kecil-kecil. Biasanya digunakan oleh masyarakat terdahulu itu sebagai bahan untuk membuat anyaman-anyaman lah, semisal ayakan, nyiru, asepan, atau juga bisa digunakan untuk berburu ikan, berburu burung alat. Ada namanya sumpit. Baru udah kene kelas berapa? Davin kelas berapa? 7. Kelas 7. Mendesa? Enggak, kelas berapa? 7. Sarua deh. Ya, kelas berapa ini? Oh, sami berarti sabab badannya. Tuh, saya di kebun kopi di gunung. Ya ketinggian 1200 deh. Jadi itu kebun kopi Arabica. Arabica mah hanya dipelak di luhur di gunung. Mun dihandap goreng. Matak petani nunaraeka dia mah nya capek ya wayah kieu karek nepi ka dieu mereka kebon can nepi ka kebon kaluhur anu aya saung katingali teh saung eta kitu. Ina urang ngaliwat deh si bolang ye bocah petualang teh beng yang berek nangarkeun kolecer ya mumpung aya angin pokona pelebah dia mah untuk usum oke angin aya wae nya beng aya lawangna pokona belah dieu mah jongjon deh mau direwong ku budak di imah mah ripuh budak mewek pemajikan can balanya nah di kebon mah nangarkeun koleceran teh bebas sawaregna di loba balad jeung barudak ka kebon mah can nepi. Kita sudah hampir sampai di saung di base camp yang kita bangun sejak 2020 bersama kawan-kawan. Ini kopi kita. Sudah tumbuh sekitar ada yang 1 meter, ada yang 75 cm, variatif.
Alhamdulillah kita sampai. Ini rumah kedua saya. Ini ada toilet. Jangan pikir toiletnya ada klosetnya, nggak ada. Ini hanya geladak dari bambu seperti ini. Airnya asli dari mata air. Ini ada lantai 2 buat nginap, buat selonjoran rehat-rehat, bisa naik ke sana. Ini ada ruang penyimpanan barang-barang seperti cangkul. Kemudian ini tempat masak kita. Ini namanya parasene. Parasene itu tempat menyimpan kayu bakar supaya kering. Pabalatak saungnya kotor. Ini tempat lesehan juga nongkrong di sini. Tempat api unggun. Kalau kita bermalam di sini, kita membuat tungku perapian yang cukup besar buat menghangatkan tubuh di sini. Ini ada tempat duduk buat relax gitu, sambil mendengarkan musik, sambil menyeruput kopi, sambil menatap yang cukup indah ke arah utara. Ini utara, ini langit. Ini kita ketinggian 1200. Kita biasanya ngopi-ngopi sama kawan-kawan. Dan jangan lupa hari ini juga kita akan menyeduh kopi dengan berbagai macam variasi. Kita bawa alat-alat seduh kopi. Karena sejatinya setiap orang adalah barista bagi dirinya. Dan juga ini kebetulan ada anak-anak nih yang lagi main ke hutan di saat libur sekolah. Di perjalanan kita bawa ke sini, nanti mereka ajak ngaliwat. Berasnya sudah kita bawa, ikan asinnya sudah kita bawa. Dan nanti kita tes apakah anak-anak hari ini yang sudah diracuni oleh gadget dan berbagai aplikasi game online seperti Mobile Legends dan lain-lain, mereka bisa ngaliwat. Nah, nanti kita saksikan. Kita tes mereka apakah mereka bisa ngaliwat. Karena ngaliwat adalah salah satu syarat utama kita bisa survival hidup gitu. Dengan ngaliwat, beas jadi asak, jadi bisa didahar gitu. Jadinya siap orang ngaliwat deh, nuhun. Kalau kita ingin menyeduh kopi di pegunungan, tentu kita tidak punya peralatan, tidak seperti kita di rumah. Kita cukup pakai ini aja nih. Terlalu banyak nih. Buang. Ini apinya sudah saya nyalakan. Ini alatnya kita gantung ya. Atau kalau tidak digantung di gini juga cukup kayaknya. Oke. Jadi pasak airnya sampai mendidih, karena kopi itu akan keluar esensinya atau kenikmatannya saat diseduh oleh air. Paling tidak 90 derajat ya panasnya. Oke, kita tunggu supaya air ini mendidih. Nah, kalau air sudah mendidih, itu bisa dilihat oleh uapnya yang keluar begitu kencang dan biasanya meluap-luap. Ini ciri-ciri bahwa air itu titik didihnya sudah naik sampai kurang lebih 90 derajat Celcius. Dan ini sudah layak untuk dipakai nyeduh kopi.
kita tantang juga anak-anak untuk ngisikan sabuku deh nya. Pokoknya rek 2 liter, rek 4 liter. Cai mah sabuku sarua. Untuk sugan pedah liwatna 2 liter jadi kudu 2 buku. Eta teori deh. Teori dikobong gitu. Ku yais keur ngisikan. Berarti leletik kurang lembur mah kudu bisa ngisikan, kudu bisa ngaliwat, kudu bisa nyangu, kudu bisa dahar teh deh. Kudunya kudu hitungan. Oke lur, hari ini kita akan menyeduh kopi di ketinggian. Ini di kebun kopi sendiri di gunung. Ini kopinya kopi Arabica Gunung Sunda. Jadi khas yang kita tanam, para petani yang di sini kita menanam itu ini sudah berproduksi walaupun tidak banyak, dan ini sudah diolah. Ini diolahnya semi full wash ya. Dan ini kita grinder ya, itu ukurannya ukuran 4 pakai grinder Latino ya. Ini kopinya sudah ada. Fisik tea ya, fisik tea. Tapi fisik tea-nya itu ini fisik tea metal. Fisik tea metal ini memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya. Artinya tidak perlu saringan ya, tidak perlu kertas, tidak perlu paper untuk menyaring dalam menyeduh fisik tea yang biasa kita gunakan, karena ini secara otomatis include sudah menyaring sendiri. Kita akan pakai ini. Tadi saya nggak bawa saringannya. Kemudian ini pakai ini teko angsa ya. Ini cuma untuk menyeduhnya ya. Nanti kita akan pakai ini. Kemudian untuk menikmati kopi itu bisa, kalau di gunung kita pakai cangkir. Ini pakai cangkir. Di daerah-daerah Tasik masih produksi ini, zaman-zaman lawas lah. Orang biasa merindukan alat-alat yang ada di masa lalu. Nah, ini yang lebih unik adalah ini hasil produksi kawan-kawan kami yang ada di gunung ini ya, petani kopi ini. Ini pakai, ini namanya bekong. Oke, kita akan pakai, saya biasa kalau menyeduh kopi itu, kalau pakai alat, memang dia tidak pakai timbangan karena di rumah tidak terbawa di rumah timbangannya. Kita akan pakai rasio 1:15 ya, dan kita akan saya sudah bisa memperkirakan ini pakai, saya sudah bisa menebak karena saya sering bermain di gramasi, itu 12 gram. 12 gram ini akan kita hajar dengan air yang mendidih. Tadi sudah kita panaskan di tungku perapian, itu panasnya itu 90 derajat. Air yang mendidih yang kita panaskan tadi, kalau tidak hidung itu tidak eksotik ya. Jadi tekona kudu hidung. Pertama seperti biasa, jadi kalau orang barista profesional mungkin menyeduh kopi punya tata krama, punya cara, punya metode. Saya selalu berprinsip bahwa setiap orang adalah barista bagi dirinya, dan setiap kenikmatan yang bisa disesap dari kopi itu sangat subjektif. Artinya subjektif itu orang punya pengalaman yang tidak bisa dijelaskan, dan itu murni individu masing-masing yang punya. Jadi menurut semua orang, kopi versi masing-masing itu pasti enak buatannya. Oke, kita blooming dulu. Ini harumnya luar biasa. Kita diamkan 15 detik. Kita akan, setelah kita blooming, nanti kita akan seduh ya. Nanti tambah airnya itu 180 ml. Ini masih kurang airnya.
kurang dari 180 ml. Kita tambahin lagi. Jadi kita ingin menyampaikan satu pesan bahwa kami para petani kopi di kaki Gunung Sunda ini ada di ketinggian 1200 dan kita menanam kopi, kemudian kita juga merasa berhak untuk menikmati kopi ini dengan cara kami sendiri. Artinya kalau orang biasanya pergi ingin ngopi itu ke kafe, ke tempat-tempat ngopi. Nah, kami petani kopi dan kita ingin menikmati kopi kami di tempatnya sendiri. Ini pakai Physic Tea ya, Physic Tea-nya tapi ininya metal saringannya. Tapi nanti juga kami akan suguhkan cara menyeduh kopi versi yang lain ya. Nanti di akhir video gitu. Nanti kita minta bantuan, minta undang Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Giri Pusaka untuk menyeduh kopi ala naon ya, ala jalanan lah. Nah, ini cara menyeduh kopi seperti ini lama. Kenapa? Kalau pakai saringan, kertas saringan itu kopinya rasanya clean gitu, natural, ada di sekelilingnya. Misalnya ada pohon kapol, ada pohon-pohon yang hangat, ada pohon-pohon yang harum gitu, pasti terserap oleh kopi. Nah, pakai saringan metal ini itu memang di tenggorokan itu menyisakan apa ya, agak pahit yang lama. Itu bedanya. Jadi tidak terlalu clean ya. Kalau pakai paper filter itu clean gitu. Kalau pakai ini dan ini interaksi antara air dan kopinya cukup lama. Nah, akan kita coba nih, kita coba nikmati. Ini sudah ya. Kita coba yang ini, siapa tahu ada rasa yang berbeda. Coba. Ini bodinya itu keluar ya. Karena tadi perjumpaan kopi dan air itu terlalu lama karena saringannya saringan metal, dia itu terlalu kecil lubang pori-porinya sehingga turunnya air dalam menyeduh kopi itu jadi lama gitu, sehingga rasanya itu kurang lah. Maksudnya kurang clean gitu. Jadi di tenggorokan itu ada sedikit pahit-pahitnya lah. Itu bedanya kita kalau menyeduh kopi pakai filter vapor, kemudian dibanding dengan pakai Physic Tea metal ya, ininya saringannya. Yang metal itu memang terbuat dari stainless. Nah, pokoknya nikmat sekali lur. Kita sebagai petani kopi bekerja keras untuk menanam di ketinggian ini, dan di tahun ini kita sudah bisa menikmati secangkir kopi yang kita tanam sendiri gitu. Ini Arabica, saya namai Arabica Gunung Sunda. Bolehlah bebas orang yang mau namai kopi apa, yang penting ini kopi ini ditanam di ketinggian 1200 di kaki Gunung Burangrang Utara, di kaki Gunung Sunda. Kalau penasaran ingin mencicipi kopi ini, silahkan hubungi nanti nomor kontak di deskripsi video ini ya. Hatur nuhun.
No. Dengan cemilan roti dicocolkan tuh. Wah, ini si bolang ngaprak teh mah bener ya. Itu luhur ya gunung teh ya 1200 di lembur teh. Capek ka dia. Sing sering ka dia naik. Mun bisa Sabtu Minggu, Sabtu bisa ngendong di dia kayak bareng-bareng. Bawaan, mau kantong, mau selimut, mau samping, mau bantal, mau beas, mau gula, mau lauk auk gitu. Ieu resep di dia ngendong. Sok ngarenong jeung Mang Uben di dia jeung Mang Hoer. Lamun Sabtu Minggu, Jumaah lah malam Sabtu atau malam Minggu. Nah, ini kita lagi pesta nih, lagi ngopi. Nanti setelah ngopi kita dilanjut dengan liwet yang sudah matang. Sekarang ngaliwet baru proses. Liwetna tos ditagenkeun, tos ngagolak disebut nanti. Ngagolak ini adalah fase transisi dari gigih menjadi asak gitu. Asana beas, kemudian gigih, kemudian ngagolak, diolah, dibakar oleh panas. Nanti dia akan berubah menjadi nasi yang siap santap yang pulen. Gitu rapin. Laukna. Oh ya. Ayo kan. Ini. Rasa kalau ke? Wah, sok. Ojang, buru-buru. Buru yuk cepat aja. Waduh lah aing ah. Asak ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana penjatana kinanda benar. Kami pupuk ya. Nih, pupuk. Nah, oke. Emang? Cara? Pasok.
sangat senja ya, sudah sore sekali. Dan sebentar lagi saya akan pulang. Yuk pulang pulang. Ya, nuhun baralik ya. Sini angan emak ke. Sawah tadi tuh cek sah. Murag kamari. Ada nang pas lu liwat murag teh.